Salam, selamat pagi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita tetap berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 60, suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami dini hari memuji rahmat-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Suci, 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 Allah yang dipuji, di depan tatamu memberi mahkotanya. Malaikat di sorga bersujud menyembah Allah yang ada selama-lamanya. Suci, 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 walau tersembunyi, kaum yang berdosa tak nampak wajah-Mu. Hanya Kau yang suci, tiada terbandingi, kuasa sempurna, indah dan murni. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, langit bumi semua memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Dengarkanlah nats Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini, yang terdapat di Roma 13 ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 27, Kasih Allah. Allah amat besar,
yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya, ketika damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, kata kuasa akan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Ayat 3, jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan langit Sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawa, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Jemaat, saya persilakan untuk mengoreksi diri kita masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih karena Tuhan terus memelihara kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami bisa beribadah untuk kedua kali di tempat ini Tuhan. Pada hari ini Tuhan, karena Engkau memberi kesehatan, kekuatan, memberi waktu dan kesempatan kepada kami beribadah new normal Tuhan di gereja ini. Tuhan, kami bersyukur atas semua itu, karena semata-mata semua itu adalah pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami juga datang ke hadapan-Mu, kami datang dengan penuh kerendahan hati, kami mengaku dengan dosa yang kami perbuat Tuhan, baik sengaja maupun tidak, melalui pemikiran, tutur kata, kelakuan kami, tindakan kami Tuhan, yang menyakiti sesama kami, terutama gagal melakukan kehendak-Mu dan menyakiti hati Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, sehingga dosa-dosa kami tidak terhalang untuk beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan dosa yang sudah Engkau berikan. Kami bersyukur dan terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita masuk dalam berita anugerah. Dengarkanlah berita anugerah dari Allah bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapannya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2
ayat 8 hingga ayat 9. Petunjuk hidup baru. Dengarkanlah firman Allah yang menjadi petunjuk hidup baru kita. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 287. Indahnya saat berdoa. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawa aku kepadanya, curahkan isi kalbu di waktu susah dan desah, ku rasanya aman dan segar, ku lepas dari cobaan, di saat berdoa. Jemaat diundang untuk berdiri. Indahnya saat berdoa, yang mohon didengarnya, betapa sungguh imanku, ku berharap kepadanya, yang memanggilku, datanglah, percaya dan firman-Nya, beban dosa ku tanggalkan, menunggu saat berdoa. Jemaat bangkit berdiri. Doa syafaat saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kepada Engkau ya Allah, pemelihara kehidupan kami sungguh berterima kasih karena kemurahan-Mu yang boleh menolong dan menuntun kami di sepanjang satu minggu yang boleh kami kembali lalui lagi. Dan kami berterima kasih pula kesempatan bagi kami untuk kembali beribadah di tempat ini, untuk kedua kalinya memulai beribadah di gedung gereja ini. Terima kasih ya Allah untuk kesempatan dan anugerah ini. Kami juga ingin berdoa bersyukur bersama-sama kepadamu, mengingat akan pemeliharaan-Mu bagi saudara-saudari kami yang pada minggu ini boleh merayakan kasih-Mu dengan mengingat akan ulang tahun mereka, sebagaimana Engkau telah mengaruniakan 1 tahun lagi dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk anak Ken, kami ingin berdoa untuk anak Devon, dan untuk saudara Stevi yang boleh mensyukuri akan anugerah-Mu di dalam kehidupan mereka, yang boleh memelihara dan menuntun. Kiranya dengan usia yang boleh bertambah, mereka juga boleh terus Engkau kuatkan dan tuntun di dalam perjalanan hidup iman mereka mengikut Engkau ya Allah. Juga di dalam berbagai cita-cita, dalam berbagai harapan dan berbagai pergumulan, tuntunlah ketiga saudara-saudari kami ini.
Juga kami ingin berdoa untuk jemaat GKT Trinity yang dalam keadaan kurang sehat. Kami ingin berdoa untuk saudara Hendra, kiranya Engkau yang berkenan menolong memulihkan kesehatannya, agar kiranya dia boleh dapat kembali lagi, dapat beraktivitas dengan baik, dan kiranya boleh juga nanti mengikuti ibadah pada minggu depan dengan baik. Juga kami ingin berdoa untuk anak Iren yang merencanakan akan menjalani operasi pada esok hari. Kiranya Engkau yang boleh tetap menolong di dalam proses segala persiapan dan di dalam kelancaran operasi, agar kiranya semua boleh berjalan dengan pertolongan-Mu ya Allah, dan anak Iren boleh dapat segera pulih setelah menjalani operasi itu. Kami juga ingin berdoa untuk GKT Anugerah Surabaya. Kami berterima kasih dalam Ikatan Persaudaraan Sinode GKT dan boleh berdoa bersama-sama untuk sesama saudara-saudari kami dalam lingkup sinode ini. Kami ingin berdoa untuk 2 orang jemaat yang sakit di sana. Kiranya Engkau yang boleh tetap menolong di dalam segala upaya pengobatan, prosedur pengobatan yang ada di dalam masa pandemi ini. Kiranya boleh Engkau menolong ya Allah, sehingga semua dapat dipatuhi dengan baik dan berkenan memulihkan akan kedua saudara-saudari kami ini yang saat ini dalam keadaan sakit. Juga ingin berdoa untuk pelayanan PAUD GKT Anugerah. Kiranya Engkau boleh tetap menolong agar proses pendidikan tetap dapat berjalan dengan baik, sekalipun berada dalam situasi pandemi ini. Memberikan hikmat kepada para pelayan di sana, baik para tenaga pengajar, para majelis, maupun juga para hamba Tuhan yang boleh melayani bersama-sama dalam GKT Anugerah ini. Kiranya Engkau yang boleh tetap menolong dan menuntun mereka ya Allah. Kami juga yang berdoa untuk negara kami, mengingat untuk perkembangan pandemi COVID ini, masih banyak saudara-saudari kami yang terinfeksi, dan begitu banyak para saudara-saudari kami yang masih terus berjuang di dalam bidang medis untuk merawat mereka yang terinfeksi. Kiranya Engkau boleh tetap menolong, mengaruniakan kekuatan kepada saudara-saudari kami yang terlibat di bidang medis, para dokter, para perawat, untuk mengerjakan pelayanan mereka dengan penuh sungguh hati dan dengan kesehatan dan kekuatan yang berasal daripada-Mu. Juga untuk saudara-saudari kami yang terinfeksi, kiranya juga Engkau berkenan memulihkan kesehatan mereka ya Allah. Tolonglah juga para pemimpin kami untuk dapat mengambil setiap kebijakan yang ada dalam menjalankan pemerintahan di tengah situasi pandemi ini, agar kiranya semuanya boleh tetap berjalan dengan baik, dan juga kiranya Engkau boleh tetap menolong di dalam mengambil setiap kebijakan, baik dari pusat maupun hingga pada tingkat daerah. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa, dan kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Ibu Bapa bersama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Roh Kudus, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 417, seperti rusa rindu air. Kita menyanyi 2 kali, baru masuk di Yesus, Yesus, Kau. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau.
hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Allah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Saya serahkan kepada hambanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan pertolongan Tuhan. Sampai detik ini kita masih boleh ada, kita masih boleh sehat dan kuat. Dan pagi hari ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan, walaupun dalam keadaan yang was-was, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan yang agak takut karena pandemi virus corona. Tetapi kita masih bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita bersyukur ada kesempatan bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami sungguh bersyukur karena kasih Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa segala hormat kami kepadamu, datang beribadah kepadamu, memuji, memuliakan namamu dan menyembah akan Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena ada kesempatan bagi kami untuk beribadah, terlebih ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami dalam kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memakai hamba-Mu yang hina ini untuk menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Kiranya apa yang Engkau ingin sampaikan ya Tuhan kepada kami semua, kami dapat praktekkan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa pada minggu ini kita sudah memasuki bulan September. Hari ini sudah masuk di minggu yang awal. Dan pada bulan ini kita memiliki satu tema besar di dalam bulan ini untuk renungan kita, yaitu misi gereja. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang misi berarti kita akan berbicara, akan membahas tentang langkah-langkah yang harus dikerjakan untuk mencapai suatu visi. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah yang menyatakan dirinya di dalam rupa Yesus Kristus hadir ke dalam dunia dan hadir masuk di tengah-tengah kita. Dia memiliki satu visi, yaitu untuk menyatakan kasih-Nya kepada setiap orang percaya. Dengan Dia mati di kayu salib,
menyerahkan nyawanya, tujuannya hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya yang telah dipilih, ditebus, dan dibenarkan oleh Tuhan, kita memiliki satu tugas, yaitu untuk menyatakan kasih Allah bagi sesama kita. Sebagai orang percaya, kita harus hidup di dalam kasih, sehingga pribadi kita itu menyatakan atau dapat mewujudkan kasih Allah bagi orang lain. Nah, dan pada pagi hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kalender gerejawi. Kita akan belajar dari Roma pasalnya yang ke-13, Roma pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-14. Roma pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-8 hingga ayat yang ke-13, saya akan bacakan. Ke-14, maaf. Di bawah perikop, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman Tuhan, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Sekian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih bagi setiap kita yang menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini tema kita, yaitu saya berikan dalam satu tema kecil, yaitu hidup dalam kasih. Dari pembacaan ini ada dua hal yang menjadi alasan kita mengapa kita harus hidup di dalam kasih. Seperti visi Allah tadi, menyatakan kasihnya kepada sesama manusia, sehingga sebagai manusia kita harus menyatakan kasih Allah kepada orang lain, sehingga orang lain pun dapat menikmati kasih Allah. Dari pembacaan kita ada dua hal yang menjadi alasan mengapa kita harus hidup di dalam kasih. Alasan yang pertama, yaitu agar tidak berhutang. Agar tidak berhutang. Itu dapat kita lihat di ayat yang ke-8. Nah, hutang berbicara tentang sesuatu yang harus dibayar dan tidak boleh tidak. Pastinya kalau kita berutang kepada orang lain harus kita bayar. Dan pada bagian ayat yang ke-8 ini di sana dituliskan bahwa janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Dari ayat ini ada yang menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa di awal Paulus mengatakan jangan berhutang, dan selanjutnya dia katakan lagi, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Maksudnya apa? Kalau kita membaca ayat ini, seperti ayat ini tidak nyambung, karena dari hutang dia melompat kepada kasih. Ketika membaca ayat ini saya pun kemarin agak bingung Bapak Ibu Saudara, agak sulit untuk mengertinya, karena hutang dan kasih, bagaimana untuk menyelaraskan hal ini? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ini, apakah ini berbicara tentang hutang uang atau hutang apapun itu? Dan kalau kita membaca dengan baik dari pembacaan ini, dari ayat ini, dan kita menarik satu garis lurus, maka kita akan dapat mengerti bahwa yang dimaksudkan oleh Paulus tentang hutang piutang, bahwa hutang yang dimaksudkan adalah
hutang kasih. Saya menariknya menjadi hutang kasih. Alasannya mengapa? Karena Paulus mensejajarkan antara hutang dan kasih. Kalau kita tarik garis lurus bahwa dia mensejajarkan antara kasih dan hutang dan kasih gitu. Jadi dalam hal ini Paulus bukan berbicara tentang hutang uang, bukan berbicara tentang hutang benda, bukan juga berbicara tentang hutang tanah. Tetapi yang Paulus mau tegaskan dari ayat ini bahwa yang dia maksudkan jangan berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, adalah berbicara tentang suatu perbuatan baik kepada orang lain. Itu yang dia mau tekankan. Artinya bahwa ketika kita memiliki kesempatan untuk menolong orang lain, lakukan itu. Jika kita memiliki kesempatan untuk menolong saudara kita yang di dalam kesusahan, bantu, lakukan, kerjakan. Jangan sampai kita berhutang dengan tidak menolong sesama kita. Jangan sampai. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah memberkati kita. Bahkan Tuhan sudah menebus kita dari dosa. Dia rela datang ke dalam dunia. Untuk apa? Menebus dosa kita. Menyelamatkan kita dari jurang kebinasaan. Sehingga jangan kita berhutang kepada Tuhan dengan tidak kita mengasihi orang lain. Jangan sampai kita berhutang kepada Tuhan karena kita tidak mengerjakan bagian kita untuk mengasihi sesama kita. Sehingga lebih lanjut dikatakan bahwa hendaklah kamu saling mengasihi. Di awal dia katakan jangan berhutang, selanjutnya dia katakan hendaklah kamu saling mengasihi. Ada penekanan yang begitu kuat yang Paulus ingin sampaikan. Di sana ada penekanan yang kuat yang Paulus berikan, bahwa hendaklah. Dia tegaskan hendaklah. Kalau kita mau melihat di dalam Kamus Bahasa Indonesia atau dari Tatanan Bahasa Indonesia, hendaklah ini berarti merupakan satu kata perintah. Satu kata perintah. Bapak Ibu Saudara. Jadi yang Tuhan kehendaki atau yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, bahwa kita itu harus hidup saling mengasihi, karena ini merupakan hukum yang utama, bahwa kita harus mengasihi Allah dan sesama kita. Itu ditekankan oleh Paulus. Dan dalam tafsiran Matthew Henry, di sana dia mengomentari kalimat ini dengan satu kalimat, bahwa inilah utang yang harus senantiasa kamu bayar, tetapi selalu saja kamu berhutang. Kasih adalah hutang. Itu yang dia katakan, Bapak Ibu Saudara. Yang saya mau katakan bahwa setiap orang memiliki satu hutang. Kalau di sana menurut Bengel dikatakan utang itu berarti utang yang tidak fana. Ini berarti bahwa kita berhutang kepada semua orang tanpa terkecuali. Dan Origenes berkata bahwa kita harus selalu membayar dan selalu berhutang. Berhutang kasih ini. Kita selalu membayar tetapi kita selalu berhutang. Bapak Ibu Saudara, kalau saya mau sederhanakan berarti tidak ada batasan waktu bagi kita untuk mengasihi, dan tidak ada batasan kepada siapapun juga untuk mengasihi. Artinya bahwa selamanya kita harus hidup di dalam kasih. Bila orang percaya tidak mengasihi berarti dia sedang berhutang. Dan bila orang percaya mengasihi berarti dia sedang melunasi hutang tersebut. Nah, jadi kalau kita mau berlandaskan dari ayat ini, sebagai orang percaya banyak kali kita berhutang. Bahkan sering kali kita berhutang. Kenapa? Seringkali kita tidak menolong sesama kita, seringkali kita tidak mengasihi sesama kita. Sadar atau tidak sadar, kadangkala kita melakukan itu di dalam kehidupan kita. Bahkan seringkali kita tidak mau berbagi berkat dengan orang lain, padahal kita bisa melakukan itu. Kita tidak mau melakukan itu karena berbagai macam alasan yang kita utarakan.
Saya tidak mau berbagi dengan dia karena dia pelit. Saya tidak mau berbagi dengan dia karena dia seperti ini, karena dia jahat kepada saya. Tetapi yang Tuhan mau tekankan bahwa haruslah kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, ketika saya menonton di YouTube kemarin, saya melihat ada satu pendeta menceritakan kisah hidupnya. Dia bercerita seperti ini. Suatu kali seorang pendeta ini, dia pergi ke suatu bengkel. Kalau ke bengkel pastinya dia membawa mobilnya untuk diperbaiki karena mobilnya ada bermasalah. Dan ketika dia berada di bengkel, Bapak Ibu Saudara, ketika dia berada di bengkel, mobilnya sedang dikerjakan oleh seorang montir, seorang ibu-ibu datang kepada dia. Ibu-ibu ini adalah seorang pengemis, jadi dia datang kepada bapak itu dengan mendadahkan tangan dan meminta. Namun apa yang dilakukan oleh pendeta tersebut? Karena saking sibuknya dia memperhatikan mobil yang sedang diperbaiki, dia hanya mengangkat tangan dan dia menolak. Dia mengangkat tangan dan menolak ibu tersebut. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Montir yang mengerjakan mobil ini berdiri, membersihkan tangannya, dan mengambil uang dari dalam sakunya dan dia memberikan kepada ibu tersebut. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika pendeta ini melihat, dia tertegun dan dia terpana. Dia merasa sangat hancur hatinya, dia merasa terpukul. Karena kenapa? Dia tidak mengerjakan apa yang harus dia lakukan. Ibu itu datang meminta, tetapi dia menolak. Dia tidak mengerjakan apa yang semestinya yang harus dia kerjakan. Dia tidak melakukan kasih itu di dalam kehidupannya. Sehingga yang dilakukan oleh montir tersebut merupakan tamparan keras bagi sang pendeta tersebut. Dia adalah seorang pendeta, dia adalah orang yang mengerti firman. Dia ada orang yang belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi satu kesalahannya, dia tidak melakukan firman itu. Dia tidak mau mengasihi sesamanya. Sebagai orang percaya, seringkali kita berada di dalam posisi ini. Seringkali kita melakukan hal ini di dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak mau berbagi, seringkali kita tidak mau mengasihi sesama kita dengan berbagai macam alasan yang kita utarakan. Padahal kita bisa melakukan itu. Tetapi pagi hari ini, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Karena kenapa? Jangan sampai kita berhutang karena kita tidak mengerjakan itu. Kasih adalah hutang. Sampai kapanpun dan kepada siapapun kita harus tetap mengasihi. Dalam situasi apapun, tetap kerjakan kasih itu. Nyatakan kasih itu kepada sesama kita. Karena kalau kita tidak berbuat hal itu, kita berhutang kepada Allah dan kita berhutang kepada sesama kita. Itu poin yang pertama. Mengapa kita harus hidup di dalam kasih? Poin yang pertama, agar tidak berhutang. Dan poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan kita pagi hari ini, mengapa kita harus hidup di dalam kasih? Yang kedua, karena merupakan perintah Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perintah berarti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau aturan dari pihak atas yang harus dilakukan. Artinya bahwa aturan adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Dalam bagian pembacaan kita hari ini, kita melihat dengan jelas mengenai uraian dari Rasul Paulus tentang suatu aturan hidup. Dari ayat 8 kita lihat, dari ayat 8 hingga ayat yang ke-13, kalau kita lihat di sana, Paulus sedang menguraikan hal-hal yang menjadi ketetapan hidup. Yang Paulus uraikan adalah ketetapan-ketetapan yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Allah. Nah, yang kita katakan di sini adalah ke-10 hukum. Nah, dan hukum itu yang Paulus uraikan itu dirangkaikan
disimpul di dalam satu kata yang sungguh indah, yaitu kasih. Sangat jelas dituliskan di ayat yang ke-9, karena firman Tuhan, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Segala hukum itu telah dirangkum di dalam satu kata yang indah, yaitu kasih. Nah, kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, umat Israel itu hidup sesuai dengan aturan hukum Taurat. Karena hukum Taurat merupakan ketetapan yang telah Allah berikan, hukum Taurat merupakan tuntunan hidup bagi orang-orang Israel. Sehingga setiap orang Israel harus mengikuti dan mentaati hukum tersebut. Dan dalam hal ini Allah memberikan hukum itu dengan satu tujuan, yaitu agar umatnya itu dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada bagian firman Tuhan ini menegaskan bahwa setiap orang harus saling mengasihi, karena kasih merupakan hukum yang terutama dan harus dilaksanakan. Karena itu sangat jelas dikatakan di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-8 dituliskan, hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita lihat di tatanan bahasa Indonesia, hendaklah merupakan satu kata perintah. Dan ayat ini sangat jelas merupakan perintah Allah. Dan di ayat 11 dikatakan di sana, hal ini harus kamu lakukan. Artinya tidak ada jalan lain untuk tidak melakukan hal itu. Alasannya mengapa? Sangat jelas. Karena ini adalah perintah Allah. Dan setiap orang harus melakukan setiap perintah Allah. Dan setiap orang yang melakukan perintah Allah adalah orang yang taat. Dia adalah pribadi yang taat. Dan setiap orang yang mengerjakan perintah Allah, berarti dia mengasihi Allah. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 dikatakan di sana, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dari pembacaan ini dituliskan bahwa setiap orang yang melakukan perintah Allah berarti dia mengasihi Allah. Bapak Ibu Saudara, kasih tidak bisa dipisahkan dari kehidupan setiap orang percaya. Kasih tidak pernah boleh lepas dari kehidupan setiap orang-orang yang mengaku dirinya percaya kepada Kristus. Karena kasih merupakan identitas kita sebagai orang percaya. Dalam Yohanes 13 ayat yang ke-35 dikatakan bahwa semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, akan terlihat aneh jika ada orang berkata dia adalah pengikut Kristus, tetapi dia tidak memiliki kasih atau dia tidak mengasihi orang lain. Contohnya saja saya mengaku kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Saya adalah pengikut Kristus. Tetapi di dalam kehidupan saya melakukan hal yang tidak benar. Saya mencuri, saya membunuh, dan lain-lain. Yang jelas kita akan bertanya, benar tidak orang ini adalah orang percaya? Betulkah dia ini adalah seorang pengikut Kristus? Aneh, akan terlihat aneh. Karena apa yang dia katakan tidak sesuai dengan kenyataan yang dia lakukan. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, kita adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Dia sudah merelakan anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia, mati untuk menebus saya dan saudara, mengangkat kita menjadi anaknya. Bahkan di dalam kehidupan ini, kita diberkati oleh Tuhan. Berkatnya tidak pernah putus di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, sebagai umat Allah, sebagai umat yang dikasihi,
sepatutnya lah kita menjalankan perintahnya, menjalankan setiap hal yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Dan itu menunjukkan bukti bahwa kita mengasihi Allah dan kita melakukan perintahnya. Mengasihi bukanlah hal yang mudah. Kita tahu mengasihi itu bukanlah hal yang mudah. Di dalam PA kita sudah membahasnya. Dan memang sangat sulit untuk mengasihi. Saya sendiri pun mengakui hal itu, sangat sulit. Terlebih lagi mau mengasihi orang yang sudah melakukan kesalahan kepada kita. Itu sangat sulit dan sangat berat. Tetapi kita harus melakukan hal itu, kita harus mengerjakan hal itu, karena kenapa? Itu adalah perintah Tuhan. Kita harus mengasihi orang lain. Walaupun orang itu telah menyakiti kita, tetapi Tuhan menuntut kita untuk mengerjakan hal itu. Mengerjakan kasih itu di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita adalah pekerja-pekerja Allah. Dan tugas kita sebagai orang percaya adalah membawa kasih Allah kepada sesama kita. Membawa kasih Allah kepada setiap pribadi-pribadi yang berada di lingkungan kita. Allah menghendaki kita untuk hidup di dalam kasih. Karena dengan demikian orang lain pun dapat merasakan kasih Allah. Lewat kehidupan kita, orang lain pun dapat merasakan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan dengan kehidupan kita, orang lain pun dapat melihat pribadi Kristus. Dan orang lain pun dapat menjadi percaya kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, visi Allah adalah menyatakan kasih-Nya bagi semua orang, seperti yang saya katakan di awal. Sehingga sebagai orang percaya kita pun harus menyatakan kasih Allah kepada orang lain. Melakukan kasih itu di dalam diri kita. Sehingga lewat tindakan kita orang lain pun dapat diubahkan. Bahkan lewat hidup kita dan sepak terjang kita, orang lain dapat mengenal Kristus. Karena orang lain melihat karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Hiduplah di dalam kasih. Karena ketika kita hidup di dalam kasih, kita tidak berhutang. Dan ketika kita hidup di dalam kasih, kita mengerjakan perintah Allah. Amin. Kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami telah merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang sungguh terbatas menyampaikannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong umat-umat-Mu untuk mengerti. Kiranya Roh Kudus memampukan kami semua untuk dapat memahami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk mengerti dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk selalu hidup di dalam kasih. Ajarlah kami untuk selalu melakukan kehendak-Mu, agar kami tidak berhutang kepada-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami tahu melakukan firman-Mu adalah hal yang terkadang membuat kami merasa berat, tetapi itu yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kami, yaitu untuk melaksanakan setiap perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kepada liturgus. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah membentangkan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan masuk dalam persembahan. Kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 50. Hitung berkat-Mu. Bila gelombang Kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu.
Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan tergiram dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terperi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Yang mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai sorga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Saya minta Pak Jeffrey pimpin kita di dalam doa. Dalam kondisi yang sulit saat ini Tuhan, masalah sekarang ini, Engkau senantiasa menyertai kami, Engkau senantiasa menolong, terus mendekati dalam hal yang kami Tuhan dan kami Tuhan kami. Engkau senantiasa menunjukkan kebutuhan membuat hidup kami yang Tuhan. Dan kami akan tutup kami pada Tuhan dan Tuhan ini, kami memberikan persembahan, untuk memberikan doa kami Tuhan dalam berkat-berkat itu. Dan berterima kasih Tuhan yang memberikan kepada pada Tuhan untuk pakai dan kerja Tuhan asal bisa pada kami dan hikmat dan kudus kami dapat mendoa dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah selalu mengucapkan kepada Bapa. Amin. Ya. Kita akan masuk dalam warta jemaat. PA akan dilaksanakan pada hari Kamis jam 8 malam melalui via WA Group seperti biasa. Komisi Remaja dan Pemuda akan dibagikan renungan setiap hari Sabtu via grup WA Remaja dan Pemuda. Berikut kita akan masuk dalam doxologi, saya serahkan kepada hambanya. Mari Ibu Bapak sekalian, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang hingga selamanya. Amin. Amin.
Silakan duduk Ibu Bapak, silakan mengambil saat teduh, kebaktian kita selesai. Ya, selamat pagi Ibu Bapak. Kita bersyukur kepada Tuhan, ini adalah kali kedua kita boleh beribadah bersama-sama di gedung gereja. Meskipun kita mungkin dalam minggu ini sempat mendengar ada perkembangan beberapa kasus yang mungkin juga terjadi di Kota Palu, dan memang sambil memperhatikan itu hamba Tuhan dan majelis juga tetap terus mengevaluasi. Jadi dalam waktu-waktu ini mungkin kami akan mengadakan evaluasi setiap minggu, apakah memang kita akan mengadakan kebaktian kita sambil memperhatikan perkembangan situasi pandemi ini di Kota Palu khususnya. Jadi kami akan terus mengevaluasi setiap minggu, dan kalau memang pada satu waktu tertentu kita mungkin demi menjaga kesehatan dan akhirnya mengambil keputusan untuk tidak beribadah dulu, nanti kami akan segera menghubungi, tetapi kita tetap berdoa kiranya Tuhan yang boleh menolong, mengaruniakan situasi yang kondusif untuk kota kita, sehingga kita boleh dapat beraktivitas dengan baik, bekerja dengan baik, dan juga boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Yang kedua adalah karena tetap situasi pandemi dan kita meskipun boleh beribadah, jadi tetapi kita tetap perlu mengikuti protokol. Jadi mengharapkan Ibu Bapak untuk boleh tetap mengikuti protokol, mengenakan masker atau memakai face shield. Kemudian juga kembali tidak dianjurkan untuk berjabat tangan terlebih dahulu, tetapi silakan memberikan salam dengan mengaturkan kedua tangan, dan tentunya dengan tatapan mata yang juga kalau tadi tema ya hiduplah dalam kasih ya, kita juga boleh menyorotkan itu untuk saling mengasihi. Jadi tentu adalah ibadah satu perayaan kehidupan, tetapi kita juga tidak ingin menjadi ibadah ini menjadi satu ancaman bagi kehidupan sesama kita. Karena itu mari kita tetap mengikuti protokol. Yang ketiga, sehubungan dengan kita beribadah di lantai atas, maka memang kebaktian kita adalah jam 10. Lalu kemudian pintu gerbang di depan dan di belakang, baik yang di Jalan Sulawesi maupun di Jalan Nusa Kambangan, memang akan tetap dibuka sebelum beribadah. Lalu kemudian sekitar 10.15, jadi pintu belakang itu yang di bagian Nusa Kambangan akan ditutup terlebih dahulu. Mengapa? Karena kita semua sedang beribadah di atas, dan kendaraan memang kita belum ada yang untuk menjaga. Oleh karena itu memang diambil tindakan pengamanan untuk menutup pintu bagian belakang ketika waktu sudah menunjukkan pukul 10.15. Sekaligus juga untuk mempersilahkan penerima tamu untuk boleh naik dapat mengikuti ibadah. Tetapi pintu bagian depan yang di Jalan Sulawesi akan tetap dibuka. Jadi jikalau sekiranya satu kali ada keterlambatan dari jemaat, boleh datang melalui pintu depan setelah melewati pukul 10.15. Tentunya kita tidak mengharapkan keterlambatan dalam beribadah. Sekiranya semuanya boleh dapat datang awal, mempersiapkan diri dengan tenang untuk bisa beribadah dengan hikmat di hadapan Tuhan. Tetapi saya mengerti tentu ada situasi-situasi tertentu yang mungkin membuat kita dapat terlambat. Jadi nanti ketika pukul 10.15 Ibu Bapak sudah memperkirakan akan terlambat, silahkan melewati Jalan Sulawesi, kemudian masuk untuk memarkirkan kendaraan di halaman parkir di belakang. Lalu yang keempat, kita tetap berdoa untuk penyusunan visi misi, dan saat ini memang sedang digodok untuk penyusunan kuesioner sekaligus untuk penyebaran angket untuk pendataan kembali jemaat gereja kita. Jadi saat ini sudah disebarkan 2 minggu ini dan terus dievaluasi dalam kelompok kecil. Nanti ada waktunya akan dibagikan kepada jemaat via grup, dan nanti minta tolong untuk bisa bekerja sama untuk dapat mengisinya supaya kita dapat bersama-sama menggumulkan pelayanan ini, arah pelayanan kita dapat dipertanggungjawabkan dengan baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Oh ya, yang terakhir adalah setelah ini majelis dan hamba Tuhan diharapkan untuk dapat bertahan sebentar. Tentunya setelah Ramatama dan juga bercengkrama dengan sesama jemaat, kemudian setelah itu kita akan mengevaluasi sebentar untuk pelayanan kita pada hari ini dan juga untuk pelaksanaan pada minggu depan.
Terima kasih Bu Bapak, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati dan juga selamat mengerjakan tugas panggilan kita di sepanjang minggu ini dengan hidup dalam kasih.